Pernahkah kau membenci sesuatu begitu dalam hingga kau yakin kau tidak akan pernah berpaling darinya? Namun justru di sanalah Allah menanamkan benih hidayah tanpa kau sadari. Di sebuah kota kecil di pinggiran Amerika, hidup seorang pria bernama Thomas. Ia adalah seorang pendeta, bukan sembarang pendeta, melainkan seseorang yang lantang mengecam Islam dalam setiap ceramahnya. Bagi Thomas, Islam adalah musuh. Setiap ayat tentang damai yang dibawa Muslim baginya hanyalah tipuan. Setiap kebaikan yang ditunjukkan Muslim baginya hanyalah sandiwara. Hari-hari Thomas dipenuhi dengan kebencian yang dibungkus oleh dalih kebenaran. Ia berbicara dengan penuh semangat kepada jemaatnya. Tidak ada kebenaran di sana. Mereka membawa kegelapan. Suaranya lantang, wajahnya merah, matanya membara oleh keyakinan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Namun, apa yang Thomas tidak tahu, di balik setiap caci maki yang ia ucapkan, di balik setiap amarah yang ia semburkan, ada sebutir kecil pertanyaan yang tumbuh perlahan di hatinya. Benih itu kecil, hampir tidak terlihat, namun benih itu tetap hidup, menunggu saatnya untuk tumbuh. Dan saat itu akan datang, bukan di ruang gereja, bukan di panggung ceramah, tapi di tempat yang paling tidak ia sangka. Di sebuah sore biasa, di pinggir jalan yang sepi, dengan seorang Muslim yang sederhana. Seseorang yang tidak akan pernah ia bayangkan akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Sore itu, langit berwarna jingga seakan membakar cakrawala. Thomas menyetir sendirian di jalanan kota kecil itu. Pikirannya dipenuhi rencana ceramah baru yang akan ia bawakan tentang bahaya Islam. Namun takdir punya rencana lain. Tiba-tiba, mobil tua yang ia kendarai terbatuk-batuk. Lalu berhenti total. Thomas mengumpat kasar, membanting setir dengan kesal. Ia mencoba menyalakan mesin lagi, berkali-kali gagal. Sambil menggerutu, ia keluar dari mobil dan membuka kap mesin. Asap tipis mengepul, membuatnya semakin frustasi. Di tengah kekesalannya, suara asing menyapanya. "Butuh bantuan, Tuan?" Thomas menoleh. Seorang pria berdiri di samping mobilnya, berpakaian sederhana. Wajahnya bersih. Di lehernya tergantung sebuah kalung kecil, bertuliskan nama Allah dalam huruf Arab. Sejenak Thomas menahan napas. Otaknya berteriak, "Muslim!" Namun, sebelum sempat menolak, pria itu sudah tersenyum ramah dan berkata, "Nama saya Ibrahim. Saya montir keliling. Boleh saya lihat mesinnya?" Thomas ragu. Bagian dari dirinya ingin menolak mentah-mentah. Namun mobilnya butuh perbaikan dan jalanan itu terlalu sepi. Dengan malas, ia mengangguk, setengah mendengus. "Lakukan saja, asal cepat." Ibrahim tidak membalas ketusnya. Dengan tenang, ia membuka kotak peralatan dan mulai bekerja. Sore itu, di bawah langit yang mulai gelap, sebuah pertemuan kecil terjadi. Pertemuan yang tampak biasa, namun kelak akan mengguncang dunia Thomas dari akar-akarnya. Mesin mobil itu bergetar pelan. Ibrahim terus membenahi bagian dalamnya dengan cekatan. Sementara Thomas berdiri di sisi lain bersilang tangan, mengawasi dengan tatapan curiga. Diam-diam Thomas merasa tidak nyaman, bukan karena Ibrahim berbuat salah, melainkan karena keberadaannya saja sudah cukup mengganggu harga dirinya. Tak kuat menahan gejolak di hatinya, Thomas akhirnya membuka suara. "Agamamu itu penuh kekerasan. Apa kau tidak malu menjadi bagian dari itu?" Kata-katanya tajam, menusuk tanpa ampun. Ia berharap Ibrahim akan tersinggung atau setidaknya membalas dengan amarah. Namun Ibrahim hanya menoleh, menatapnya dengan mata yang jernih. Ia tersenyum kecil seakan tahu bahwa kemarahan itu lahir dari ketidaktahuan, bukan dari kebenaran. Ibrahim berkata lembut, "Agama kami mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan dalam kitab suci kami disebutkan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik." Thomas mengernyit, bibirnya bergerak, ingin membalas, ingin mengejek, tapi lidahnya keluh. Ada sesuatu dalam suara tenang itu yang menggoyahkan kemarahannya. Seolah-olah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendengar nada yang berbeda dari apa yang selama ini ia benci. Ibrahim kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya seakan tidak terjadi apa-apa. Sementara Thomas berdiri membatu,
Merasakan goresan pertama di dinding keyakinan yang selama ini, ia bangun begitu tinggi. Dan sore itu, tanpa Thomas sadari, hatinya mulai retak sedikit demi sedikit. Disinilah semuanya bermula. Bukan lewat debat, bukan lewat paksaan, tetapi lewat akhlak yang menembus lebih dalam daripada sejuta kata-kata kebencian. Setelah beberapa menit bekerja, Ibrahim menutup kap mobil dengan rapi. Ia membersihkan tangannya dengan lap kecil, lalu berkata ramah, mesinnya sudah bisa jalan, tapi sebaiknya segera dibawa ke bengkel besar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Thomas mengangguk singkat, menahan rasa jengkel yang entah kenapa kini terasa melemah. Biasanya, ia akan langsung pergi tanpa mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang beragama Islam. Tapi kali ini, ada sesuatu yang menahan langkahnya. Dengan suara kaku, Thomas bergumam, "Berapa aku harus bayar?" Ibrahim tersenyum, menggeleng pelan, "Tidak perlu bayar. Anggap saja ini pertolongan sesama manusia." Thomas terdiam. Ia menatap pria itu dengan bingung, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dalam dunia yang dikenalnya tidak ada yang gratis, apalagi dari seseorang yang ia yakini sebagai musuh. "Kau tidak waras," gumam Thomas dengan sinis, mencoba menutupi rasa malunya. Namun Ibrahim hanya tertawa kecil, membalas dengan sabar. "Kalau berbuat baik disebut tidak waras, maka biarlah aku tetap begini." Kata-kata sederhana itu menusuk jauh ke dalam hati Thomas. Ia cepat-cepat masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin, seolah ingin melarikan diri dari sesuatu yang tidak ia mengerti. Ketika mobil mulai melaju, Thomas melirik lewat kaca spion. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Ibrahim berdiri sambil melambaikan tangan. Bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan senyum yang tulus. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Thomas merasakan panas di matanya. Bukan karena marah, bukan karena hinaan, tetapi karena malu. Malu kepada dirinya sendiri. Sebuah percikan kecil telah membakar hatinya. Percikan yang akan membesar menjadi api yang menghanguskan semua kebencian dalam dadanya. Api yang akan membimbingnya menuju kebenaran yang tak pernah ia duga. Malam itu Thomas duduk sendirian di ruang tamunya. Lampu remang-remang, kursi goyangnya bergoyang perlahan. Di tangannya, segelas kopi yang sudah dingin dibiarkan tak tersentuh. Biasanya malam-malam seperti ini, ia habiskan untuk menulis naskah khotbah, penuh semangat, penuh api. Namun malam ini, pikirannya kosong. Ada kegelisahan yang mengendap-endap menghantui setiap sudut hatinya. Bayangan wajah Ibrahim terus muncul di benaknya. Senyum tulus itu, ucapan sederhana itu, tindakan ikhlas itu. Semua bertabrakan dengan doktrin yang selama ini ia yakini. Muslim itu jahat, begitu yang selalu ia ajarkan. Tetapi hari ini satu orang Muslim telah mematahkan keyakinan itu hanya dengan satu perbuatan baik. Thomas memijit pelipisnya, berusaha mengusir pikiran itu. "Tidak, itu hanya kebetulan," bisiknya pada diri sendiri. Satu orang tidak mewakili semua. Dia hanya pengecualian. Namun di kedalaman hatinya ia tahu, itu bukan sekadar pengecualian. Itu tamparan dari Tuhan yang selama ini ia klaim ia layani. Thomas mendesah berat. Ia merasa seakan ada dua kekuatan bertarung dalam dadanya. Satu sisi ingin mempertahankan kebenciannya. Sisi lain mulai bertanya-tanya, apa selama ini ia telah salah? Malam itu untuk pertama kalinya, Thomas menatap langit-langit rumahnya dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik lirih, seolah bertanya kepada sesuatu yang tak terlihat, "Tuhan, jika aku salah, tunjukkan aku jalan yang benar." Dan disitulah, tanpa ia sadari, ia baru saja membuka pintu menuju perubahan yang tidak akan pernah bisa ia tutup lagi. Keesokan harinya, Thomas memutuskan untuk menjalani harinya seperti biasa. Ia berdiri di depan jemaat gerejanya, menyampaikan khotbah dengan suara lantang. Ia berbicara tentang kebenaran, tentang keyakinan, tentang menolak kesesatan. Namun di dalam hatinya kata-katanya terasa hampa. Setiap kali lidahnya menyebutkan celaan terhadap Islam, wajah Ibrahim melintas dalam pikirannya.
tatapan teduh itu, senyum penuh ketulusan itu, sikap yang bahkan lebih mulia daripada banyak orang yang mengaku beriman. Selesai khotbah, seorang jemaat mendekatinya, seorang wanita tua yang selama ini selalu setia hadir. "Pendeta Thomas," ucapnya pelan, "saya dengar kemarin Anda dibantu oleh seorang Muslim, apa itu benar?" Thomas terkejut. Ia mengangguk ragu, tidak ingin memperpanjang cerita. Namun wanita itu tersenyum penuh arti, lalu berkata lirih, "Mungkin Tuhan sedang menunjukkan sesuatu, Nak. Kadang kebenaran datang dari arah yang tidak kita sangka." Thomas terdiam. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dinding-dinding keras di hatinya. Selama ini ia mengira dirinya mengenal Tuhan, tetapi bagaimana jika selama ini ia hanya mengenal bayangan Tuhan, bukan kebenaran yang sejati? Malamnya, saat semua orang tidur, Thomas termenung di ruang kerjanya. Ia memandang tumpukan kitab dan buku-buku di mejanya, lalu berbisik, "Kalau begitu, aku harus tahu. Aku harus mencari." Dengan tangan gemetar, Thomas mengetik di mesin pencarinya, "Al-Quran." Tak ada yang memaksanya, tak ada yang mengancamnya, hanya sebuah kegelisahan yang mendesaknya untuk mencari kebenaran yang mungkin selama ini ia abaikan. Dan dari pencarian kecil itu, perjalanannya benar-benar dimulai. Perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Thomas membaca dengan penuh rasa ingin tahu. Mula-mula ia sekadar iseng, mencari-cari kesalahan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang ia temukan secara online. Namun semakin ia membaca, semakin ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar rangkaian kata, bukan sekadar aturan-aturan kaku, ada kedalaman. Ada kebenaran yang berbicara langsung ke dalam hatinya. Ia membaca tentang kasih sayang Allah, tentang pentingnya keadilan, tentang bagaimana manusia diperintahkan untuk berlaku baik kepada sesama, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Tangannya bergetar, matanya panas. Ini jauh dari apa yang selama ini ia bayangkan tentang Islam. Di antara semua ayat yang ia baca, satu ayat membuatnya berhenti cukup lama. "Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Al-Quran, Surah Al-Maidah 8. Thomas memejamkan mata. Kata-kata itu menampar jiwanya. Selama ini, ia membangun hidupnya di atas kebencian, atas nama kebenaran. Tetapi justru kitab yang selama ini ia caci, mengajarkan keadilan di atas segalanya. Ia teringat kembali pada Ibrahim, bagaimana pria itu membalas hinaannya dengan kebaikan tanpa rasa marah, bagaimana ketenangan itu bukan karena kelemahan, tapi karena keyakinan. Thomas mendesah berat, hatinya mulai terasa sesak. Ia bertanya dalam hati, kalau ini bukan dari Tuhan, lalu dari mana asalnya? Bagaimana mungkin kata-kata seperti ini lahir dari manusia biasa? Malam itu, Thomas tidak tidur. Ia terus membaca, terus merenung. Sementara hatinya, untuk pertama kali dalam hidupnya, perlahan-lahan mulai melihat. Hari-hari berlalu, namun Thomas tak bisa mengusir perasaan yang mengganggu hatinya. Pencariannya akan kebenaran semakin mendalam, namun semakin ia mencari, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Ia merasa seakan ada dua dunia yang bersinggungan dalam dirinya. Satu dunia yang penuh dengan tradisi dan keyakinan yang selama ini ia anut. Dan satu dunia lagi yang penuh dengan penemuan baru yang ia temukan dalam ayat-ayat Al-Quran dan sikap Ibrahim. Ia kembali teringat pada pertemuannya dengan Ibrahim di bengkel beberapa waktu lalu. Bagaimana pria itu yang seharusnya ia anggap sebagai musuh justru menyelamatkan harga dirinya tanpa pamrih. Bagaimana kata-kata lembut itu membuka mata hatinya, meskipun ia sempat menolaknya. Pada suatu pagi, Thomas merasa ada yang harus ia lakukan. Ia merasa tertarik untuk bertemu Ibrahim lagi, untuk bertanya langsung mengenai Islam, meskipun ia tahu betul ini akan memancing kontroversi di kalangan teman-temannya. Dengan langkah ragu, ia melangkah menuju bengkel Ibrahim. Di sana ia melihat pria itu sedang membersihkan mesin mobil, sama seperti pertama kali mereka bertemu. Ketika Ibrahim melihatnya datang, ia tersenyum tanpa basa-basi. "Thomas, ada yang bisa saya bantu?"
Thomas menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku ingin tahu lebih banyak tentang agamamu, tentang Islam. Apa yang sebenarnya kamu ajarkan? Apa yang membuatmu begitu berbeda?" Ibrahim menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Islam mengajarkan untuk mencari kebenaran, Thomas. Jika kamu serius ingin tahu, aku akan membimbingmu." Thomas terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan yang kini memenuhi dadanya. Kegelisahan dan ketakutan yang selama ini mengikatnya perlahan-lahan mengendur. Ia tahu, ini bukan hanya tentang mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ini adalah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan langkah mantap, Thomas mengangguk, "Aku ingin tahu lebih banyak. Tapi aku takut. Takut jika ini akan merusak segala sesuatu yang sudah aku bangun." Ibrahim tersenyum. "Thomas, terkadang kita harus berani melepaskan apa yang kita anggap benar untuk menemukan apa yang sebenarnya benar." Kata-kata itu seperti membuka gerbang yang tak terduga dalam dirinya. Sekarang ia tidak hanya ingin tahu, ia mulai merasa harus tahu. Pagi itu, Thomas duduk di sebuah kafe kecil, memegang secangkir kopi yang hampir dingin. Di seberangnya, Ibrahim duduk tenang menatapnya dengan penuh perhatian. Tak ada percakapan yang berlarut-larut, hanya ada keheningan yang penuh dengan makna. Ibrahim mulai membuka percakapan. "Thomas, sebelum kita melanjutkan, aku ingin kamu tahu satu hal. Mencari kebenaran tidak akan mudah. Itu bukan perjalanan yang singkat dan kadang akan membuatmu merasa tersesat." Thomas menatapnya, wajahnya penuh kebingungan dan keraguan. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. "Semua yang saya tahu tentang Islam, itu semua buruk. Itulah yang saya diajarkan." Ibrahim mengangguk dengan sabar. "Itu wajar, Thomas. Banyak orang yang merasa seperti itu pada awalnya. Tapi jika kamu membuka hatimu dan matamu, kamu akan melihat banyak hal yang berbeda." Thomas menghela napas, perasaannya berkecamuk. Selama ini ia menganggap Islam sebagai musuh, sebagai sesuatu yang salah. Namun kini setelah berbicara dengan Ibrahim, hatinya mulai terasa berbeda. Ada keraguan yang tumbuh, dan entah bagaimana keraguan itu justru terasa seperti sebuah peluang. Peluang untuk menemukan sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ibrahim melanjutkan, "Islam itu bukan hanya tentang ajaran atau ritual. Ini tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan niat yang tulus. Bagaimana kita mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara yang penuh kasih dan kebijaksanaan." Thomas merasa setiap kata yang diucapkan Ibrahim seperti menembus dinding keras dalam dirinya. Ia teringat akan ayat yang ia baca dalam Al-Quran tentang pentingnya keadilan dan kasih sayang. Tapi benarkah itu bisa diterima begitu saja? Apakah ia siap untuk mengubah seluruh pandangannya? Apakah itu berarti saya harus meninggalkan semuanya? Tanya Thomas, suaranya bergetar. "Semua yang saya percayai selama ini? Semua yang telah saya ajarkan?" Ibrahim menjawab dengan tenang. "Tidak, Thomas. Islam bukan tentang meninggalkan semua yang baik. Islam mengajarkan untuk memperbaiki diri, bukan untuk membuang segalanya. Itulah yang membuatnya begitu indah. Itu adalah perjalanan menuju kebaikan." Thomas menggigit bibirnya, merasa gelisah. Ia tahu ini bukan hanya sekadar mencari pengetahuan lagi. Ini lebih dari itu. Ini tentang perubahan, tentang meruntuhkan segala yang selama ini ia bangun dengan penuh keyakinan. Dia berpikir sejenak, lalu akhirnya berbicara dengan suara lembut. "Aku ingin melangkah lebih jauh. Aku ingin tahu lebih banyak. Tapi aku takut, Ibrahim. Takut akan konsekuensinya." Ibrahim tersenyum penuh pengertian. "Tak ada yang perlu ditakutkan, Thomas. Yang terpenting adalah niatmu. Jika niatmu tulus, maka langkah pertama itu akan membawa kamu ke tempat yang jauh lebih baik." Malam itu, Thomas tidur dengan pikiran yang penuh. Kata-kata Ibrahim terus berputar di dalam kepalanya, membawa rasa kebingungannya semakin dalam. Tetapi entah mengapa, untuk pertama kalinya, ada rasa damai yang mulai memenuhi hatinya. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Namun ia juga tahu perjalanan ini mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu,
Dan semakin sering Thomas bertemu dengan Ibrahim, semakin kuat keraguan dalam dirinya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tak bisa ia lupakan, sesuatu yang membangkitkan keresahan dan keinginan untuk mengubah hidupnya. Ia mulai mengamati hidup Ibrahim, cara dia memperlakukan orang lain, cara dia berbicara dengan penuh kesabaran, dan cara dia menghadapi segala kesulitan dengan penuh ketenangan. Di tengah kebingungannya, Thomas mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kemarahan yang dulu sering ia rasakan kini perlahan menghilang. Kata-kata kasar yang dulu ia lontarkan kini terasa asing di mulutnya. Ia mulai memahami betapa indahnya sikap penuh kasih yang Ibrahim tunjukkan dan betapa dalamnya ajaran Islam tentang menjaga hubungan dengan Tuhan dan sesama. Suatu sore, setelah berbincang panjang lebar dengan Ibrahim, Thomas pulang dengan perasaan yang berat. Ia tahu ada sebuah keputusan besar yang harus diambil, namun ketakutan akan reaksi keluarganya dan teman-temannya menghalangi langkahnya. Malam itu Thomas duduk di ruang kerjanya, memandang langit yang gelap di luar jendela. Pikirannya berkecamuk. Apakah aku siap untuk semua ini? Apakah aku siap menghadapi penolakan, hinaan, dan kehilangan? Ia tahu keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi suatu suara dalam dirinya berbisik, apakah hidup ini hanya tentang apa yang orang lain pikirkan, atau tentang apa yang benar di mata Tuhan? Dengan hati yang bergejolak, Thomas menutup matanya, dan untuk pertama kalinya ia mengucapkan kalimat yang selama ini ia hindari. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Kalimat itu seperti terlepas dari bibirnya dengan sendirinya, tanpa paksaan. Ia merasa ada kedamaian yang luar biasa mengalir dalam dirinya, meski ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi setelah ini. Keputusan besar itu telah diambil, namun meski hatinya dipenuhi dengan kedamaian, ia tahu ada banyak tantangan yang harus ia hadapi. Perubahan dalam dirinya mungkin tidak akan diterima dengan mudah oleh keluarganya. Bagaimana jika mereka marah? Bagaimana jika mereka tidak memahaminya? Pagi itu saat ia berbicara dengan keluarganya, ada kecemasan yang tak terhindarkan dalam suaranya. Ada sesuatu yang ingin aku katakan pada kalian, tapi sebelum ia sempat melanjutkan, ayahnya memotong, Thomas, apa yang sedang kau bicarakan? Kenapa suaramu terdengar berbeda? Thomas terdiam. Ia tahu, keputusan ini mungkin akan memulai perjalanan yang penuh dengan perlawanan dari orang-orang yang selama ini ia cintai. Ketika Thomas mengungkapkan keputusan besarnya, suasana di ruang tamu menjadi tegang. Ayahnya, yang selalu menjadi sosok yang kuat dan penuh wibawa, menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. Ibu Thomas, yang selalu lembut, tampak cemas dan tidak tahu harus berkata apa. Saudaranya yang lebih muda hanya diam, menatap Thomas dengan tatapan bingung dan sedikit khawatir. Apa maksudmu, Thomas? Tanya ayahnya dengan suara yang keras hampir seperti sebuah perintah. Islam, kamu mau jadi seperti mereka? Suara ayahnya penuh dengan kekhawatiran yang terlihat jelas di wajahnya. Thomas merasa ada beban yang sangat berat di dadanya. Ia tahu ini bukan sekadar pernyataan biasa. Ini adalah penolakan yang datang dari keluarga yang selama ini ia cintai. Iya ayah, jawab Thomas pelan mencoba menjaga ketenangannya. Saya merasa ini adalah jalan yang benar. Saya ingin mengikuti ajaran Islam. Ibu Thomas yang duduk di samping ayahnya mulai menangis. Kamu tahu kan Thomas, betapa kami ingin yang terbaik untukmu? Kenapa kamu memilih jalan yang penuh dengan kesulitan dan penolakan? Tetesan air mata ibunya jatuh perlahan. Apakah kamu tidak memikirkan perasaan kami? Kami tidak ingin kehilanganmu. Thomas merasa hatinya teriris mendengar tangisan ibunya, tetapi ia juga tahu bahwa keputusan ini bukan untuk dirinya saja. Ia harus menjelaskan mengapa ia memilih jalan ini. Ma, ayah, saya tidak memilih ini karena ingin membuat kalian sedih. Saya memilih ini karena saya merasa menemukan kebenaran. Saya merasa damai. Saya merasa ada tujuan yang lebih besar dalam hidup ini. Ayahnya berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir, penuh amarah. Damai? Kamu pikir hidup ini mudah, Thomas? Ini adalah jalan yang sulit.
Kami sudah memberikanmu segala yang kamu butuhkan. Apalagi yang kamu cari?" Ayahnya berhenti sejenak dan menatap Thomas tajam. "Jika kamu memilih jalan ini, maka itu pilihanmu. Tapi kami tidak akan mendukungmu." Ibu Thomas terisak. "Thomas, kamu tidak bisa mengubah keyakinan kami begitu saja. Apa yang akan orang lain katakan? Apa yang akan teman-temanmu pikirkan?" Thomas menunduk, hatinya penuh rasa sakit. Ia tahu ini tidak akan mudah. Namun, ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju kebenaran akan membawa tantangan. "Ibu, ayah, saya akan tetap menjadi anak kalian, apapun yang terjadi," katanya dengan suara bergetar. "Namun saya harus mengikuti hati saya. Ini adalah jalan yang saya pilih, meski saya tahu banyak yang akan menentangnya." Perlahan, Thomas bangkit dan meninggalkan ruang tamu, meninggalkan kedua orang tuanya yang masih terdiam dalam kecemasan. Ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Perubahan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga akan mempengaruhi orang-orang yang ia cintai. Hari-hari setelah pengakuannya menjadi semakin berat. Di luar rumah dunia terasa seperti berjalan normal, namun di dalam rumahnya, setiap percakapan terasa kaku dan penuh ketegangan. Thomas berusaha untuk tetap menjalani rutinitasnya, tetapi sikap dingin dan penolakan yang ia terima dari keluarganya semakin hari semakin menguras kekuatan batinnya. Di meja makan, ia duduk bersama ayahnya yang masih diam, ibunya yang terus menghindari pandangannya, dan adiknya yang memilih tidak berkata-kata. Setiap kali ia mencoba membuka percakapan, suasana semakin menjadi tegang. Kadang ia merasa seperti ada dinding besar yang menghalangi komunikasi di antara mereka. Suatu malam saat ia sedang membaca Al-Quran di kamarnya, ayahnya masuk dengan wajah serius. "Apa yang kamu baca itu?" tanya ayahnya. Suaranya keras dan penuh kebingungan. Thomas menutup Al-Quran dengan lembut dan menatap ayahnya. "Ini adalah Al-Quran, ayah, buku suci umat Islam." Ayahnya tidak menjawab, hanya berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang tajam, seolah mencoba mencari tahu apa yang ada dalam pikiran Thomas. "Aku tidak mengerti," katanya akhirnya. "Kamu sudah berubah, Thomas. Semua yang kita ajarkan selama ini, kenapa harus memilih jalan ini? Apa yang salah dengan agama kita?" Thomas menatapnya, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Ayah, saya tidak memilih ini untuk melawan kalian. Saya memilih ini karena saya merasa damai. Saya menemukan kebahagiaan yang selama ini saya cari." Ayahnya memutar tubuh dan pergi begitu saja, tidak berkata apa-apa lagi. Thomas merasa sebuah beban berat di hatinya. Ia tahu, penolakan ini bukan hal yang mudah, baik untuk keluarganya maupun untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya saat Thomas sedang di luar, ibu dan adiknya duduk berbicara di ruang tamu. Ibu Thomas masih menangis, merasa terkejut dengan perubahan besar yang terjadi pada anaknya. "Adik, kenapa Thomas begitu?" tanya adiknya dengan suara cemas. Ibu Thomas menghela napas. "Saya tidak tahu, nak. Dia seharusnya tidak memilih jalan itu. Kita sudah memberikan yang terbaik. Kenapa dia harus mengubah segalanya?" Adiknya menunduk, bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua merasa terperangkap dalam keraguan dan kebingungan, dan rasa kehilangan semakin dalam. Namun, meskipun penolakan datang begitu kuat dari keluarganya, Thomas tetap tidak bergeming. Dia tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar, meskipun jalan itu penuh dengan tantangan dan kesulitan. Ia melanjutkan rutinitas barunya dengan penuh keteguhan hati. Bertemu dengan Ibrahim, semakin memperdalam pemahaman tentang Islam dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan ajaran yang ia pelajari. Namun di dalam hatinya ada harapan bahwa suatu saat keluarganya akan mengerti dan menerima pilihannya. Suatu sore setelah kembali dari masjid, Thomas duduk termenung di halaman rumah, melihat langit senja yang mulai berubah warna. Ia berpikir tentang keluarganya, tentang ayahnya yang keras, ibunya yang penuh kasih, dan adiknya yang bingung. "Tuhan, beri aku kekuatan untuk melalui semua ini," doa Thomas dalam hati, berharap agar suatu saat keluarganya dapat melihat perubahan dalam dirinya dan mengerti alasan di balik semua yang ia lakukan.
Beberapa minggu setelah perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya, Thomas mulai merasakan tekanan yang semakin berat di rumah. Setiap kali ia pulang, ada perasaan canggung di udara. Ibunya yang dulu begitu dekat dengannya kini menghindari pandangannya. Ayahnya semakin sering mengunci diri di ruang kerja, dan adiknya hanya diam tanpa banyak bicara. Namun, meski begitu, Thomas tidak berhenti menjalani keyakinannya. Ia semakin sering pergi ke masjid untuk beribadah, membaca Al-Quran, dan mendalami ajaran Islam lebih dalam. Dalam hatinya, meskipun keluarganya masih menentang, ia merasa damai dan yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah yang terbaik. Suatu hari saat ia baru pulang dari masjid, ia melihat ibunya sedang duduk di ruang tamu, menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Thomas berhenti sejenak di ambang pintu dan melihat ibunya yang nampak tertekan. "Ibu, ada apa?" tanyanya dengan lembut. Ibunya menunduk, kemudian dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata, "Thomas, aku ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kamu percayai. Aku ingin mengerti, meski aku masih bingung." Thomas terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka ibunya akan mulai membuka hati untuk mendengarkan tentang Islam. Dengan hati yang penuh harapan, ia duduk di samping ibunya, mengambil Al-Quran yang ada di meja, dan mulai menjelaskan dengan perlahan, menjawab pertanyaan ibunya yang penuh keraguan. Hari demi hari, ibunya mulai lebih sering berbicara dengannya tentang ajaran Islam. Ia tidak segera menerima semuanya, tetapi ia mulai melihat perubahan dalam diri Thomas, perubahan yang membuatnya merasa lebih baik dan lebih tenang. Suatu hari ayahnya akhirnya berbicara padanya setelah beberapa waktu yang terasa seperti diam yang sangat panjang. "Apa yang kamu dapatkan dari agama itu, Thomas?" tanyanya dengan nada yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. "Apa yang membuatmu begitu yakin ini jalan yang benar?" Thomas menatap ayahnya dengan penuh keteguhan. "Ayah, saya merasakan kedamaian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Islam mengajarkan saya untuk menjadi lebih baik, untuk sabar, untuk memberi dengan tulus, dan untuk selalu ingat bahwa hidup ini hanya sementara. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya, Ayah, tapi saya merasakan bahwa inilah jalan yang harus saya pilih." Ayahnya terdiam, memikirkan kata-kata anaknya. Meskipun tidak langsung menerima, ada perubahan dalam cara ayahnya memandang Thomas. Ia mulai melihat bahwa bukan sekadar perlawanan atau pemberontakan, tetapi sebuah pencarian yang tulus akan kebenaran. Tidak lama kemudian, adiknya yang sebelumnya hanya diam, akhirnya mulai mendekati Thomas. "Thomas, aku melihat kamu berbeda. Apa yang kamu rasakan sekarang?" tanya adiknya dengan suara lembut. Thomas tersenyum dan menjawab, "Aku merasa lebih tenang, lebih jelas tentang hidupku. Ini bukan hanya tentang agama, tapi juga tentang bagaimana aku bisa lebih baik sebagai manusia." Adiknya mengangguk, meskipun masih tampak bingung. Namun ada secercah harapan yang muncul di matanya, seolah ia mulai memahami sedikit demi sedikit perubahan yang terjadi pada kakaknya. Keluarganya belum sepenuhnya menerima, tetapi mereka mulai melihat keinginan Thomas untuk menjadi lebih baik dan tidak menjauhkan diri dari mereka. Proses panjang ini masih jauh dari selesai, tetapi untuk pertama kalinya, Thomas merasa bahwa ada titik terang dalam kegelapan yang telah menyelimuti rumah mereka. Semoga suatu hari nanti kalian bisa mengerti dan kita semua bisa bersama dalam kebaikan, doa Thomas dalam hati. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tetapi ia yakin bahwa dengan kesabaran dan keteguhan, keluarganya akan semakin mendekatkan diri pada kebenaran. Semakin lama, ketegangan dalam keluarga Thomas mulai mereda. Meskipun tidak sepenuhnya hilang, ayahnya, meski masih skeptis, perlahan mulai membuka diri pada perubahan yang terjadi pada anaknya. Ia menyadari bahwa Thomas tidak lagi menjadi anak yang ia kenal, namun bukan dalam arti yang buruk. Thomas menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab. Suatu sore, ayahnya mengajak Thomas berbicara di ruang kerja. "Thomas," kata ayahnya dengan nada yang lebih tenang dari biasanya, "aku tidak sepenuhnya mengerti apa yang kamu pilih, tapi aku melihat kamu lebih baik sekarang. Kamu tidak seperti dulu. Apa yang kamu cari dengan semua ini?"
Thomas menatap ayahnya dan menjawab, "Saya mencari kedamaian, Ayah. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya merasa hidup ini lebih berarti sekarang." Ayahnya terdiam sejenak, menatap anaknya dengan mata yang lebih lembut dari sebelumnya. "Aku tidak tahu apakah aku akan bisa menerima sepenuhnya, tapi aku menghargai apa yang kamu coba lakukan. Kamu menjadi lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih perhatian. Itu yang aku lihat dalam dirimu." Mendengar kata-kata ayahnya, hati Thomas terasa lebih lega. Ia tahu bahwa meskipun penerimaan penuh belum datang, ada kemajuan besar dalam hubungan mereka. Ayahnya mulai melihat bahwa perubahan yang terjadi dalam dirinya bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang membawa kebaikan. Di sisi lain, ibu Thomas mulai lebih terbuka. Ia sering duduk bersama Thomas untuk berbicara tentang Islam dan mencoba memahami lebih dalam. Meskipun ia belum bisa menerima sepenuhnya, ia mulai menghargai perubahan dalam diri anaknya. Satu malam setelah makan malam, ibu Thomas mengatakan dengan pelan, "Thomas, meskipun aku belum sepenuhnya memahami apa yang kamu pilih, aku bisa melihat bahwa kamu menjadi lebih baik. Aku tidak tahu apakah aku akan mengikuti jalan yang sama, tapi aku bangga padamu. Kamu sudah menunjukkan sesuatu yang sangat berharga dalam dirimu." Thomas terharu mendengar kata-kata ibunya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar yang mungkin akan datang di keluarganya. Mungkin butuh waktu, tapi ia merasa yakin bahwa dengan kesabaran dan doa, keluarganya akan semakin mendekat pada Islam. Adiknya, yang sebelumnya masih ragu-ragu, mulai bertanya lebih banyak tentang agama yang dipelajari Thomas. "Thomas," tanya adiknya suatu hari, "bagaimana cara kamu bisa merasa begitu yakin dengan semua ini? Apa yang membuatmu tidak pernah ragu?" Thomas tersenyum dan menjawab, "Adik, terkadang kita perlu mencari kedamaian dalam diri kita sendiri. Islam mengajarkan untuk selalu mengingat Allah, untuk sabar, dan untuk berbuat baik. Itu yang membuatku yakin, karena aku merasa ada petunjuk yang mengarahkanku ke jalan ini." Adiknya hanya mengangguk. Walaupun ia masih belum sepenuhnya mengerti, namun ada perubahan dalam sikapnya. Ia tidak lagi meragukan pilihan Thomas, meskipun ia masih mencari kebenaran dalam hatinya sendiri. Perlahan-lahan, keluarga Thomas mulai menerima kenyataan bahwa anak mereka tidak lagi seperti yang dulu. Mereka mulai memahami bahwa perubahan ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang bisa membawa kebaikan, bahkan jika itu memerlukan waktu. Meskipun masih ada banyak pertanyaan dan keraguan, ada satu hal yang jelas bagi Thomas. Proses ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang keluarganya juga. Dan ia yakin bahwa suatu saat nanti, mereka akan melihat nilai-nilai Islam yang ia coba terapkan dalam hidupnya. Dan mungkin mereka akan mengikuti jejaknya. Seiring waktu berlalu, perubahan yang terjadi pada keluarga Thomas semakin terasa. Meskipun prosesnya lambat, ada kemajuan yang signifikan. Ayahnya yang dulu begitu keras dalam menanggapi keputusan Thomas, kini mulai lebih sering mengajaknya berbicara dengan tenang. Kadang mereka duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang kehidupan dan nilai-nilai yang mereka anut, meskipun perbedaan keyakinan masih ada. Pada suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama setelah makan malam, ayahnya menatapnya dengan serius, namun ada kehangatan dalam pandangannya. "Thomas, aku sudah melihat banyak perubahan dalam dirimu. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi aku mulai mengerti bahwa jalan yang kamu pilih memberikanmu kedamaian. Meskipun aku belum sepenuhnya paham, aku ingin kamu tahu bahwa aku bangga padamu." Kata-kata itu membuat hati Thomas bergetar. Ia tahu bahwa ayahnya masih jauh dari menerima Islam sepenuhnya, tetapi pengakuan itu sudah lebih dari cukup untuk memberikan harapan. Ayahnya mulai memahami bahwa pilihan yang dibuat Thomas bukanlah pemberontakan, melainkan pencarian akan kedamaian dan kebenaran. Hari-hari berikutnya, Thomas merasa lebih ringan. Keluarganya mungkin belum sepenuhnya menerima, tetapi mereka mulai melihat perubahan dalam dirinya yang lebih positif. Ia menjadi lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih perhatian terhadap mereka. Dan meskipun keluarganya belum mengubah keyakinannya, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka tidak lagi menutup diri terhadap apa yang ia anut.
Suatu hari, ibunya mendekatinya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Thomas, aku ingin berbicara denganmu," katanya pelan. "Selama ini aku sangat khawatir karena kamu memilih jalan yang berbeda dari kami. Tapi aku melihat kamu berubah, kamu menjadi lebih baik, lebih sabar. Aku masih belum tahu banyak tentang agama yang kamu peluk, tapi aku ingin tahu lebih banyak." Thomas merasakan getaran emosional dalam dirinya. Ia tahu bahwa ibunya masih mencari, tetapi kata-kata itu sudah cukup menunjukkan bahwa ada sedikit harapan. Ia menjawab dengan lembut, "Ibu, saya akan selalu ada untuk menjelaskan dan membantu ibu memahami lebih banyak. Saya ingin ibu tahu bahwa apapun yang ibu pilih, saya akan tetap mencintai ibu seperti saya mencintai Allah." Ibunya tersenyum, meskipun ia masih banyak bertanya-tanya, namun ada kedamaian dalam dirinya yang mulai tumbuh. Ia melihat bahwa Thomas tidak hanya memilih agama ini untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan membawa dampak positif dalam keluarganya. Adiknya, yang dulu sering menghindar, kini mulai berbicara lebih terbuka tentang agama. Suatu hari ia bertanya, "Thomas, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Apa yang kamu rasakan setelah menjalani semua ini?" Thomas menatap adiknya dengan penuh kasih dan menjawab, "Adik, saya merasa lebih tenang. Saya merasa lebih dekat dengan Allah dan saya merasa hidup ini lebih bermakna. Ini bukan hanya tentang agama, tetapi tentang bagaimana kita hidup lebih baik sebagai manusia." Adiknya mengangguk meskipun masih ada keraguan di hatinya. Namun, ia mulai melihat betapa besar pengaruh positif yang Islam bawa dalam hidup kakaknya. Beberapa bulan kemudian, Thomas merasa bahwa perjalanan spiritualnya sudah semakin mendalam. Ia tidak hanya merasa damai dengan dirinya sendiri, tetapi juga berharap bahwa keluarganya akan merasakan kedamaian yang sama. Suatu malam, saat ia sedang berdoa, ia merasa hati yang penuh harapan. "Ya Allah, aku berharap keluargaku bisa melihat apa yang telah aku temukan, dan semoga mereka bisa merasakan kedamaian yang aku rasakan." Beberapa waktu kemudian, sebuah kejutan datang. Ayahnya yang selalu skeptis terhadap Islam mendekatinya setelah beberapa waktu diam. "Dengarkan Thomas," katanya dengan serius, "aku tidak tahu apakah aku bisa mengikuti jalan yang kamu pilih, tetapi aku mulai menghargai apa yang kamu ajarkan. Kamu telah membawa kedamaian dalam rumah ini, dan aku menghargai itu." Kata-kata itu adalah titik balik yang sangat berarti bagi Thomas. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka masih panjang, ada harapan besar bahwa keluarganya suatu saat akan menemukan jalan yang sama. Di akhir perjalanan ini, Thomas menyadari bahwa perubahan tidak selalu datang dengan cepat dan tidak selalu mudah. Namun dengan kesabaran, keteguhan hati, dan doa yang tulus, ia telah menunjukkan kepada keluarganya bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi sebuah jalan hidup yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan. Dan suatu hari nanti, Thomas yakin bahwa keluarganya akan mengikuti jalan yang telah ia pilih, karena ia percaya bahwa cahaya Islam akan selalu menerangi hati-hati mereka, seperti yang telah menerangi hatinya.